Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu dimanapun berada, terutama khususnya buat para tukang servis pemula maupun yang sudah suhu ya. Salam santun selalu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin dan juga rezeki yang lancar. Baik, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mengetes kapasitor ya, kapasitor dengan menggunakan multitester manual. Ini yang manual ya. Nah, ini multitester manual, dia pakai jarum, dan juga dengan multitester digital. Nah, multitester digital atau tang ampere. Nah, tang ampere lah istilahnya ini ya, tang ampere. Klem, ada kadang-kadang disebut juga dengan klem. Ini saya beli klem. Saya cerita dulu nih, saya beli klem, tapi sebelum saya beli klem atau tang ampere ini, saya lihat dulu di YouTube kira-kira yang bagus yang mana. Nah, seperti itu ya. Di sini alhamdulillah kita 100 lebih nih teman-teman. Saya beli tang ampere merek, sudah dapat kabel ya, sudah dapat tas tuh. Kalau baterainya kita beli sendiri teman-teman, enggak termasuk baterai. Ini tang ampere merek Aneng ST181. Nah, ini saya kasih tahu dulu ini. Saya juga belajar di YouTube juga ya. Di sini ada istilahnya NCP. Jadi NCP ini untuk kalau kita putar ke sini, maka kita untuk mengecek kabel yang putus. Tapi kabel yang putus dicek itu pada saat dia dialiri listrik ya. Nah, itu teman-teman, pada saat dialiri listrik. Kalau yang lain-lainnya ini ampere, cek ampere, berapa ampere kabel itu ya, tegangan itu. Nah, terus ini frekuensi. Nah, ini yang sering kita gunakan yang ini ya, untuk elektronik ini yang ini. Blur. Nah, ini ada lambang ohm, ada lambang kapasitor, ada lambang dioda ya. Dan juga ada lambang lonceng di situ. Nah, di sini teman-teman ya. Terus yang ini untuk mengukur P, untuk mengukur yang P yang kayak gini. Nah, tuh lambangnya berarti mengukur voltase listrik ya. Nah, bukan listrik AC ini. Jadi mengukur voltase listrik AC bolak-balik, karena ini kan lambang bolak-balik ya. P bolak-balik. Jadi mengukur voltase listrik AC, listrik PLN nih teman-teman ya, listrik AC PLN. Nah, listrik bolak-balik. Nah, kalau selektor yang ini adalah voltase arus DC. Nah, arus DC searah dia. Ini tombol off, ini tombol set, ini tombol rel, ini lampu. Yang saya gunakan biasanya yang ini. Kalau yang ini jarang, yang lain-lain jarang ya. Kita menggunakan ini untuk mengukur kapasitor, karena saya khususnya bagian mesin cuci. Saya pengen menggunakan tang ini untuk mengukur kapasitor. Baik, kita pisahkan dulu ini, kita taruh dulu. Biasanya sebelum ada tang ampere, saya menggunakan ini, menggunakan apa namanya, multitester manual. Nah, menggunakan multitester manual dengan skala ini deh teman-teman ya. Ini dengan skala, oh salah, dengan skala X1 atau X10K. Nah, biasanya saya X1 dulu. Kalau dia tidak mau baru X10K untuk mengukur kapasitor mesin cuci atau kapasitor lainnya. Karena dia untuk mengukur kapasitor mesin cuci, saya minimal pakai X1K ya. Skala X1K dengan X10K. Biasanya saya di X1K dulu ya. Sekarang sudah di X1K, kita lihat apakah ini masih bagus atau tidak untuk menentukan kapasitor yang sudah bocor atau rusak. Di sini kita lihat dulu kapasitasnya berapa ini. Oh, ini
mana nih, 11 mikro nih kan, 11 mikro dan 3 11 mikro dan 3 mikro ya. Jadi 11 mikro itu yang warna merah biru, sedangkan yang warna abu-abu sama ungu ini 3 mikro. Kenapa saya potong? Karena ini sudah rusak ya. Nah, ini yang menurut saya masih bagus ya. Menurut saya masih bagus, makanya saya tidak potong. Itu kalau menggunakan hasil pengukuran dari multitester digital, teman-teman ya. Multitester manual yang pakai jarum nih, teman-teman ya. Lihat. Yang 11 mikro ya. Kita colok satu, ini bolak-balik nggak apa-apa nih teman-teman. Atau ke sini ya. Probe hitam ke merah nggak apa-apa, atau probe merah ke merah juga nggak apa-apa, karena ini sifatnya tidak ada polaritas min plusnya, kecuali elko beda deh. Nah teman-teman ini ya. Nah kita coba, kita sentuh, lihat jarumnya tuh, masih kembali dia ya. Tek. Nah ini kalau menurut menurut multitester manual, kalau jarumnya dia bergerak lalu kembali, ini masih bagus. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita lebih yakin lagi, kita naik lagi ke 10X yang terakhir ya. Yang X10K yang terakhir. Nah, tuh. Kita tes lagi, bolak-balik. Probe merah ke merah, probe hitam ke biru. Oke, kembali dia. Berarti masih bagus. Kita bolak-balik lagi. Tes. Nah, oke, masih bagus ya teman-teman. Ini menurut multitester manual. Nah, sekarang kita pakai ampere. Kita pakai tang ampere, teman-teman. Kita pakai tang ampere. Kita skalakan di sini. Perhatikan ya. Ini tanda penunjuknya. Kita putar. Tuh, putar ke sini ya, teman-teman ya. Lalu kita set. Kita set 1 2 3. Nah, harus ada tanda NF 000. Oke, sekarang kalau menggunakan tang ampere berarti kita bukan melihat putus atau tidaknya sebuah kapasitor, tapi kita melihat kapasitasnya sebuah kapasitor. Ini tadi terukur, tertera di bodinya adalah 11 mikro atau 11 UF ya. Kira-kira apakah betul masih 11 mikro? Kita lihatnya pakai tang ampere ini. Inilah fungsi tang ampere. Ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira apa betul masih 11 mikro? Kita lihat. Kita tunggu, ya padam. 12 mikro pula malahan ya, bukan 11. Ya, kita lihat. Kita tunggu berapa detik. Kalau dia padam, kalau dia hilang sendiri nomornya, berarti sudah rusak. Nah, ini ya lumayan lah, masih bagus ya. Nih, kita rubah probe hitam ke biru, probe merah ke merah. Tetap kita tunggu. Ya. Nah, ya 11-12 lah ya. Oke, masih bagus ya. Masih bagus teman-teman. Berarti keterangan daripada multitester manual oke ya. Kalau untuk ini oke. Oke, kita kesampingkan. Sekarang saya mau mengukur yang ini. Ini kalau menurut saya masih bagus ya, masih bagus. Tapi kita cek dulu, karena pada saat saya pasang ke dinamo, itu dinamonya bergeraknya pelan sekali teman-teman. Kira-kira apa kira-kira? Apakah ini putus atau tidak? Sudah rusak atau tidak? Sudah menurunkah kapasitasnya? Kita cek pada multitester manual dulu teman-teman ya. Oke. Kita skala 1X dulu, X1K. Probe hitamnya boleh bolak-balik ya. Sekarang probe hitam ke biru, probe merah ke coklat.
Apakah masih bagus? Cek. Nah, tidak ada gerakan. Ke balik lagi. Cek. Dikit gerakannya, dikit sekali teman-teman. Coba kita robah ke X10K. Nah, X10K ya. Hitam ke biru, probe merah ke coklat. Coba. Tik. Wah, berhenti dia, berarti sudah rusak. Benar. Menurut keterangan cek. Oh, berhenti dia, nggak kembali ke nol ya. Artinya menurut apa namanya itu multitester manual otomatis, kapasitor mesin cuci ini yang berukuran bodi 12 mikro itu sudah dinyatakan KO koit ya. Nah, apakah betul? Kita cek dengan tang ampere. Ini tidak saya rubah ya seperti tadi. Kita cek dengan tang ampere. Di situ tertera tadi 12 apa nih? 12 mikro ya, oke. Kita cek dengan tang ampere teman-teman. Ini lagi hujan nih teman-teman ya. Kita cek dengan tang ampere. Nah, nggak karu-karuan itu, ada 18, ada 19, 20, nggak karu-karuan tuh teman-teman. 21, 22, waduh, nggak karuan-karuan. Nah, ini memang udah rusak nih teman-teman ya kalau sudah begini ya. Tuh 07, 10, 12, 13, 14, sedangkan ini tadi hanya 12 ya. Ini sudah kacau teman-teman, berubah-ubah, artinya sudah koit ya teman-teman ya, sudah betul dinyatakan koit. Oke teman-teman. Nah, kalau yang ini kita pakai multitester manual dulu. Ini masih baru ya, masih baru 5 mikro. Kita tes dengan X1 dulu. Oke, dia turun. Usahakan jangan yang tangan satu kita ini jangan menyentuh ini ya teman-teman, jangan disentuh. Nah, yang satu boleh, yang satu jangan. Oke ya, sekarang kita rubah ke X10K. Tangan kita jangan menyentuh tembaganya. Oke, mantap. Ini baru ya teman-teman, kapasitornya baru. Nah itu. Oke, apakah benar masih bagus? Kita cek dengan tang ampere. Apakah kapasitasnya berubah? Kita cek dengan tang ampere. Lihat ya teman-teman ya. (5,13). Oke, mantap. Kita bolak-balik. (5,14) ya, nggak apa-apa. Nah, kalau untuk mengukur kapasitas daripada elko, nggak apa-apa, kita kena apa namanya, nah ini misalnya kita sentuh tembaganya, terus yang satunya kita sentuh tembaganya, nggak apa-apa kalau untuk mengukur kapasitas pada tang ampere. Nah, yang penting 5 ini tidak berubah ya teman-teman. Kalau angka 5 itu 0,5, bukan 0,5 ya, 0,5 ini berubah menjadi 0,4, 0,3 misalnya kan, atau 0,6, 0,7, itu sudah rusak. Ini masih tetap tarmac. Oke, mungkin hanya itu dulu teman-teman ya yang dapat saya berbagi untuk tips kali ini. Mudah-mudahan para tukang servis semuanya yang menginginkan tang ampere
ya. Silakan saya rekom untuk tang ampere merek Aneng ST181. Nah, kita foto dulu untuk apa namanya, foto dulu. Oke, tang ampere Aneng ST181. Kita foto dulu. Oke, ya, kita matikan. Oke teman-teman, hanya itu saja. Mudah-mudahan sehat walafiat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.